Halo, jumpa lagi bersama saya. Ketika muncul aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam dan ada tanggapan miring dari umat non-muslim, sering kita akan mendengar pelabelan Islamfobia, ya. Jadi Islamfobia ini ditujukan kepada kaum non-muslim. Nah, karena mereka sepertinya ada ketakutan terhadap Islam. Nah, pada pertemuan kita kali ini, video kali ini saya akan membahas sebenarnya siapa yang fobia, umat Islam atau umat non-muslim. Namun, sebelum kita membahas topik ini, terlebih dahulu kita akan satukan pemahaman kita tentang fobia, arti kata fobia itu sendiri. Dari berbagai situs-situs yang ada, dapat disimpulkan bahwa fobia itu adalah rasa takut yang berlebihan, yang tidak wajar, yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, fobia itu artinya ketakutan yang tak perlu ditakuti. Jadi ketakutan yang ada pada fobia itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Nah, dari dua poin ini ada dua hal yang perlu mendapat tekanan, yaitu ketakutan dan reaksi berlebihan. Jadi orang yang fobia ada rasa takut dan reaksi atas ketakutan itu berlebihan. Ya. Berlebihan itu bagi orang yang masih punya akal sehat dirasa tidak masuk akal. Nah, ada beberapa contoh yang masuk kategori fobia, misalnya fobia gelap, ya. Berada dalam ruang yang gelap, dia begitu cemas, begitu takut dan gelisah segala macam, padahal ada banyak orang di sana, ya. Fobia keramaian atau fobia hewan, ya. Laba-laba misalnya, ya. Sekalipun itu hanya mainan, tetapi dia reaksinya berlebihan. Nah, ini kan tidak masuk akal. Atau fobia terhadap anjing. Sekalipun itu anak anjing, ya, anak anjing, bukan anjing besar, anak anjing, tetapi ada semacam ketakutan sehingga mengharamkan anjing. Itulah arti fobia. Sekarang kita akan melihat label Islamfobia. Seperti yang sudah kami jelaskan, label Islamfobia ini itu disematkan kepada umat non-muslim, ya, disematkan kepada umat non-muslim, entah itu orang Kristen kah, orang Buddha kah, orang Hindu kah, ya. Jadi Islamfobia itu merupakan cap yang dialamatkan kepada umat non-muslim ketika mereka mengaitkan Islam dengan terorisme, ya. Jadi kalau ada pandangan atau pendapat Islam itu agama teroris, itu pasti langsung dengan mudah dicap sebagai Islamfobia. Atau ketika ada orang mengkritik atau mengkritisi Islam, itu juga orang tersebut pasti akan dicap Islamfobia, ya. Atau menyinggung sisi buruk dari Nabi Muhammad. Nah, orang yang melakukan tiga hal ini akan dengan sangat mudah akan mendapat cap Islamfobia, ya. Cap ini diberikan bukan oleh umat Islam biasa, tetapi bahkan oleh ulama sendiri, ya. Orang yang sudah punya pemahaman agama pun akan dengan mudah melabeli seseorang yang melakukan tiga hal ini sebagai Islamfobia. Kalau kita mengkritisi, ya, dengan akal sehat, dengan nalar, maka dapat dikatakan bahwa klaim, ya, pelabelan tersebut sama sekali tidak punya dasar, ya, sama sekali tidak punya dasar, ya. Karena apa? Karena ketakutan pada Islam itu ada dasarnya, ya. Ketika orang
mengatakan Islam itu agama teror, itu ada dasarnya. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak perintah Allah yang dapat menimbulkan teror bagi umat non-Muslim. Ya. Bagi orang yang punya pengetahuan, ya, agama apapun itu dia harus mengkritisi, ya. Dia akan menilai. Ini semangat pengetahuan, semangat keilmuan. Tapi kalau itu dilakukan terhadap Islam, akan dengan sangat mudah dikatakan Islamfobia. Itu sama sekali tidak ada dasarnya. Menyinggung sisi Muhammad, bukannya malaikat. Muhammad itu manusia, tak luput juga dari kelemahan. Ada juga sisi buruknya, tetapi sayangnya ketika kita mengungkapkan sisi buruk tersebut, maka kita akan mendapatkan label Islamfobia. Ya. Nah, di sini tampak jelas bahwa sebenarnya Islamfobia itu tidak ada, ya. Atau pelabelan Islamfobia itu sebenarnya salah alamat. Gitu. Sekarang kita akan melihat fobia umat Islam, fobia Muslim, ya. Yang fobia ini bukan hanya umat awam biasa, tetapi ulamanya juga, ustadz yang punya pengetahuan, punya pemahaman agama. Ya, ada banyak contoh fobia Muslim. Misalnya fobia salib, ya. Misalnya ada pernyataan pada salib ada jin kafir, ya, itu. Atau fenomena menggantikan palang merah dengan mengubah label palang merah itu. Karena dikatakan itu kristenisasi, itu salib. Jadi ada ketakutan pada salib, ya. Contoh ketakutan lain, pohon cemara itu selalu diidentikan dengan pohon Natal, dan itu sebagai bentuk kristenisasi, ya. Sehingga misalnya pernah sekali ada seorang anak, dia mau foto di samping pohon cemara, tetapi emaknya mencegah, jangan, itu pohon Kristen katanya, takut, ya. Atau yang paling heboh itu lagu naik-naik ke puncak gunung, ya. Itu dinilai sebagai bentuk kristenisasi. Atau lagu Balonku Ada 5, itu sebagai bentuk upaya untuk menghancurkan Islam. Contoh lain misalnya rawon setan, coklat Valentine, itu dilihat sebagai bentuk untuk menghancurkan Islam. Ini apa? Fobia. Fobia ini dialami bahkan oleh orang yang punya pemahaman agama yang baik, punya intelektual, ya. Dari fobia-fobia ini tampak jelas fobia Muslim itu terdapat dua hal, yaitu ada ketakutan akan kristenisasi dan ada ketakutan penghancuran Islam. Tetapi kalau kita mau mengkritisi baik-baik, tampak jelas bahwa ketakutan tersebut sama sekali tidak ada dasar. Palang merah bukanlah bentuk kristenisasi, ya. Pohon cemara bukanlah bentuk kristenisasi. Lagu naik-naik ke puncak gunung bukanlah bentuk kristenisasi. Meletusnya balon hijau bukanlah bentuk upaya menghancurkan Islam. Tetapi itulah reaksi yang terjadi pada umat Islam. Dan itulah seharusnya yang disebut fobia. Nah, kita akhirnya sampai pada tayangan terakhir, ya, bahwa Islamfobia atau fobia Muslim, ya, masing-masing ada kelemahan dan ada kekurangannya, ya. Jadi
Kita sudah melihat Islamfobia itu seperti apa, fobia Muslim itu seperti apa. Dari sini kita bisa bertanya sebenarnya siapa yang fobia? Ya, saya tidak mau menjawabnya, tetapi saya beri jawaban itu kepada Anda. Sekian dan terima kasih.